Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badriah, NIM 2030206078. Di sini saya akan menjelaskan kegunaan lembar kerja peserta didik pada aplikasi Canva. Di sini pada halaman pertama yaitu cover dari lembar kerja peserta didik. Di sini saya mengambil materi keliling dan luas lingkaran. Kemudian pada halaman kedua yaitu kata pengantar, kemudian pada halaman ketiga yaitu daftar isi yang ada pada lembar kerja peserta didik. Kemudian halaman keempat yaitu petunjuk penggunaan lembar kerja peserta didik. Yang pertama, berdoalah terlebih dahulu sebelum mengisi lembar kerja ini. Kemudian yang kedua, bacalah soal-soal dengan teliti dan cermat. Kemudian yang ketiga, kerjakanlah setiap soal yang disajikan dengan penuh semangat. Kemudian pada halaman kelima yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi intinya yaitu menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, dan tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan alam, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Kemudian yang keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kemudian di sini kompetensi dasarnya yaitu menghitung keliling dan luas lingkaran. Kemudian pada halaman ke-6 yaitu tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat menemukan pendekatan nilai P. Kemudian yang kedua, siswa dapat menemukan rumus keliling dan luas lingkaran. Dan ketiga yaitu siswa dapat menggunakan rumus keliling dan luas lingkaran. Kemudian pada halaman ke-7 yaitu materi. Di sini saya tampilkan materinya tentang pengertian luas lingkaran, unsur-unsur lingkaran, kemudian di sini cara menentukan nilai Pi. Halaman ke-8 yaitu cara menentukan nilai Pi. Kemudian pada halaman ke-9 yaitu masih berkaitan dengan menentukan nilai Pi. Kemudian halaman ke-10 yaitu tentang keliling lingkaran. Di sini saya tampilkan cara menentukan rumus keliling lingkaran, sehingga siswa dapat menentukan rumus keliling lingkaran. Kemudian pada halaman 11 yaitu di sini saya tampilkan materi mengenai rumus luas lingkaran, sehingga siswa dapat menemukan rumus luas lingkaran. Kemudian pada halaman ke-12 masih mengenai luas lingkaran. Kemudian pada halaman 13 saya sajikan contoh soal dalam menentukan nilai Pi, sehingga siswa dapat menentukan cara menentukan nilai Pi. Kemudian pada halaman 14 di sini saya memberikan contoh soal tentang mengenai keliling lingkaran. Di sini disajikan soal, kemudian tentukan kelilingnya, sehingga siswa dapat menentukan keliling lingkaran. Kemudian pada halaman ke-15 yaitu di sini saya memberikan contoh soal mengenai luas lingkaran. Di sini saya sajikan soal dan tentukan berapa luasnya, sehingga siswa dapat menentukan luas lingkaran dari materi yang telah dipelajarinya.
Kemudian pada halaman 16 di sini saya memberikan latihan 10 soal, sehingga siswa dapat mencoba pengetahuannya mengenai materi dan contoh soal yang telah dipelajarinya sebelumnya. Di sini masih mengenai latihan soal. Kemudian pada halaman ke-20 ini, yaitu saya sajikan profil pembuat. Di sini ada nama, NIM, kelas, tempat tanggal lahir, nomor HP, dan alamat email. Kemudian di sini saya akan menjelaskan penggunaan kuis interaktif pada aplikasi Canva. Di sini saya membuat kuis interaktif pada halaman baru. Nah, di sini kuis interaktif, cara penggunaannya yaitu pertama kita bagikan, kemudian ditampilkan, kemudian tampilkan. Nah, di sini akan muncul kuis interaktif. Di sini yaitu materi yang saya ambil keliling dan luas lingkaran. Ini halaman pertama atau halaman cover, kemudian di sini ada tombol next. Kita akan klik tombol next, maka kita akan diarahkan pada halaman selanjutnya atau halaman yang kedua. Kita klik. Sini kita akan diarahkan pada halaman kedua. Pada halaman kedua ini yaitu kita diperintahkan untuk memilih soal. Silahkan pilih soal. Di sini saya contohkan yaitu saya beri 3 soal. Di sini kita pilih dulu, kita klik contoh soal 1. Nah, maka kita akan diarahkan pada halaman soal 1. Nah, di sini ada soal yaitu sebuah lingkaran memiliki jari-jari 12 cm. Ditanya panjang keliling lingkaran adalah. Nah, di sini misalnya saya klik jawabannya yang A. Nah, maka pilihan jawaban yang A tadi salah, maka kita akan diarahkan pada halaman seperti ini. Maka jawaban yang kita pilih tadi salah. Kemudian saya akan kembali lagi pada perintah memilih soal tadi. Halaman kedua yaitu dengan cara kita klik back. Nah, maka akan muncul halaman kedua tadi. Kemudian di sini kita tentukan lagi, di sini kita klik soal yang kedua. Maka akan diarahkan pada halaman soal yang kedua. Di sini soalnya yaitu diketahui panjang jari-jari sepeda adalah 50 cm. Keliling ban sepeda tersebut adalah. Sini saya akan mengklik misalnya jawabannya adalah A. Nah, maka jawaban pilihan A tadi benar, maka akan muncul halaman seperti ini jika benar. Nah, kemudian saya akan kembali. Kita akan mengklik back, maka kita akan diarahkan pada halaman kedua yaitu yang perintah memilih soal tadi. Kita klik. Nah, maka kita akan diarahkan pada halaman kedua ini. Kemudian penggunaan tombol exit. Penggunaan tombol exit ini yaitu coba kita klik. Nah, untuk keluar yaitu di sini ada pertanyaan yakin mau keluar. Kemudian jika kita mau coba lagi, coba kita klik coba lagi. Kita klik coba lagi, maka akan diarahkan pada halaman pertama. Maka akan diarahkan pada halaman pertama atau cover jika kita klik coba lagi. Kemudian misalnya kita klik keluar.
keluar. Nah, maka akan diarahkan pada halaman terakhir atau pada kuis tersebut. Halaman terakhir pada kuis tersebut. Kemudian kegunaan tombol ini, yaitu ini tombol next. Coba kita gunakan, kita klik tombol ini, maka dia akan muncul pada soal nomor 1. Kita klik lagi, nah dia akan muncul pada soal nomor 2. Kemudian kita klik lagi soal nomor 3. Dan sebaliknya, yaitu tombol ini akan mengarahkan kita pada soal sebelumnya. Nah, maka akan muncul soal sebelumnya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.